Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dengan ini, keduanya jatuh dengan aman di permukaan laut. Tang Wutong mengerutkan kening saat matanya melebar menatap kawanan walrus. Aura intens muncul di sekitarnya saat dia mengangkat tangan kanannya dan tombak naga emasnya muncul di genggamannya. Tidak heran dia marah. Mereka hanya terbang dan mengurus bisnis mereka sendiri dan tidak punya niat untuk memprovokasi walrus sama sekali. Namun, walrus setan laut ini tiba-tiba menyerang mereka dan serangan itu bisa berakibat fatal jika mereka tidak memiliki respon yang sesuai. Jatuh dari ketinggian seperti itu pasti akan mengakibatkan fatal karena ada begitu banyak gunung es di bawah mereka. Kedua belas walrus setan laut yang meniup cangkang keong emas dikit terkejut ketika mereka menyaksikan keduanya turun dengan damai. Pemimpin melonglong ke langit dan beberapa ratus walrus dibagi menjadi dua tim untuk mengungguli Wo Yuhao dan Tang Wutong. Cahaya dingin berkedip di mata Tang Wutong saat niat membunuh merembes keluar. Wo Yuhao dan Tang Wutong tidak lagi menyerang dan membunuh monster sejak mereka bergabung dengan roh mereka. Namun mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu untuk mati jika monster roh memprovokasi dan menyerang mereka. Tunggu Wutong. Wo Yuhao memegang tangan Tang Wutong. Tang Wutong meliriknya dan aura membunuh segera menghilang. Meskipun dia kadang-kadang sedikit arogan dan keras kepala dan meskipun dia kompetitif ketika dia bertarung melawan Wo Yuhao, dia selalu membuat keputusan ketika mereka berada di luar. Dia harus memberikan penghormatan yang cukup kepada suaminya. Wo Yuhao menatap walrus setan laut terbesar yang memimpin dan dia menyampaikan pesan dengan kekuatan spiritualnya. Mengapa kamu menyergap kami? Kami tidak memiliki niat buruk. Semua manusia layak mati. Walrus setan laut hanya memiliki 10.000 tahun kultivasi dan jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Namun itu tidak masalah berbicara melalui kesadarannya. Wo Yuhao berbagi tanggapannya dengan Tang Wutong melalui deteksi spiritualnya. Wo Yuhao mengerutkan kening dan menjawab, tidak semua manusia layak mati. Kami tidak memiliki niat yang buruk. Dalam perjalanan kami ke laut es, kami hanya ingin mencari Putri Duyung. Kamu telah menyerang kami dengan gegabah. Apakah kamu tidak takut membawa bencana bagi sukumu? Walrus terbesar melonglong dengan marah. Itu melambaikan keong emas di tungkai depannya dengan kuat karena suara dengungan yang dalam bisa terdengar sekali lagi. Kalian semua harus mati. Kalian berani datang ke sini untuk menemukan Putri Duyung. Kalian semua harus mati karena datang ke laut es. Pidato walrus sedikit tidak jelas, tapi Wo Yuhao dapat dengan jelas merasakan permusuhan yang intens datang darinya. Wo Yuhao tidak di sini untuk menjadi musuh dengan monster akuatik. Sebaliknya, dia berharap bahwa dia dapat membangun hubungan dengan monster akuatik seperti yang dia miliki dengan hutan Stardo. Jika itu memungkinkan, maka manusia akan memiliki lebih banyak pilihan untuk roh. Lebih banyak mas roh kemungkinan akan memilih roh dan mereka tidak perlu membunuh monster untuk cincin roh mereka. Karena itu dia menekan amarah di hatinya ketika dia merendahkan suaranya dan menjawab, jangan membuat kesalahan ini. Aku tidak ingin menghabisi atau melukai sukumu. Walrus itu tidak menggubrisnya dan malah menyerang keduanya dengan peluru-peluru es. Itu adalah peluru ledakan es. Itu adalah salah satu keterampilan jiwa khas dari walrus setan laut dan juga dianggap sebagai bakat bawaan mereka. Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika dia menyadari bahwa membujuk mereka sia-sia. Dia meningkatkan jangkauan deteksi spiritualnya saat dia mencakup semua walrus di dalamnya. Sesuatu yang mengejutkan semua walrus terjadi. Segera setelah itu, badai salju datang terlalu tiba-tiba dan terlalu keras. Kedua belas walrus setan laut bahkan tidak bereaksi ketika badai salju menyapu suku mereka ke udara. Beberapa ratus walrus menari dan berputar-putar di langit. Dan mereka semua berteriak kaget serta panik. Kedua belas walrus terkemuka tertegun. Mereka hampir bisa melihat bahwa suku mereka dihancurkan di tengah badai salju. Musuh mereka begitu kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan sama sekali. Tang Wutong menoleh dan melirik Wo Yuhao. Dia bisa melihat bahwa cincin roh ke-8-nya bercahaya. Wo Yuhao menggunakan
keterampilan badai salju dari Raja Beruang Es. Dia tidak menggunakan tarian salju es pamungkas. Dia memilih menggunakan badai salju sebagai gantinya karena badai salju lebih eksplosif, namun musuhnya tidak serendah tarian salju es pamungkas. Walrus yang telah mengepung dan menyerang mereka semua langsung terhanyut. Selanjutnya, badai salju mulai bergerak menuju 12 walrus terkemuka. Ke-12 walrus itu benar-benar terkejut. Ini adalah serangan yang menakutkan yang sepenuhnya seperti fenomena kosmologis dan mereka bahkan tidak bisa mulai berpikir untuk menolaknya. Walrus mulai melonglong marah setelah shock sesaat dan mereka menembakkan peluru es ke Huo Yuhao dan Tang Wutong lagi dan lagi, namun peluru ini meledak sendiri tidak lama setelah ditembakkan dan mereka tidak bisa mendekati Huo Yuhao ataupun Tang Wutong sama sekali. Badai salju telah tiba dan setiap orang dari ke-12 walrus kehilangan harapan. Tetapi pada saat berikutnya mereka menyadari bahwa badai salju tidak menyerang mereka sama sekali ketika tiba. Walrus bahkan tidak bereaksi ketika badai salju mulai mereda. Dan walrus melayang turun dari langit dengan serpihan salju satu demi satu ketika mereka mendarat dengan stabil. Di sebelah mereka setiap walrus masih ketakutan dan panik, tetapi mereka tidak terluka sama sekali. Tidak ada walrus yang hilang ketika mereka muncul kembali di sebelah pemimpin mereka ketika badai salju benar-benar menghilang. Ekspresi pemimpin walrus berubah sepenuhnya. Mereka semua memiliki setidaknya 10.000 tahun kultivasi dan mereka sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Mereka secara alami dapat mengetahui betapa sulitnya apa yang baru saja dilakukan oleh Huo Yuhao. Mengendalikan keterampilan jiwa sedemikian rupa adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak bisa bayangkan. Meskipun menggunakan badai salju untuk menyapu semua walrus ke udara juga sulit, itu bisa dilakukan dengan kekuatan yang cukup. Badai salju bahkan bisa membunuh semua walrus, namun mengendalikan seluruh kawanan untuk jatuh dari langit dan mendarat kembali ke tanah tanpa terluka sama sekali itu tidaklah mudah. Kemampuan untuk mengendalikan seperti itu jauh melebihi imajinasi mereka. Manusia ini sangat kuat. Para walrus terkemuka meletakkan cangkang emas di tangan mereka pada saat yang sama dan tidak lagi memendam pikiran untuk melawan Huo Yuhao. Lawan mereka bisa memusnahkan seluruh suku mereka jika dia mau. Huo Yuhao menarik tangan Tang Wutong. Mereka tidak mendekati kawanan itu dan sebaliknya Huo Yuhao menyampaikan pesan dengan kesadarannya kepada walrus terbesar. Sekarang, apakah kamu mengerti bahwa kami tidak memiliki niat buruk? Jika kita bermusuhan, kami benar-benar bisa memusnahkan kawananmu. Pemimpin walrus meraung. Putri Duyung telah mengeluarkan larangan. Semua manusia yang memasuki laut es adalah musuh dan mereka harus dimusnahkan. Bahkan jika kamu membiarkan kami pergi, akan ada monster akuatik lainnya yang akan berurusan denganmu. Ini adalah jawaban dari pemimpin walrus, tetapi dia sudah meletakkan kerang emas di tangannya. Huo Yuhao menatap kerang emas itu dengan penasaran dan bertanya, apa itu? Mengapa itu membuat kami jatuh dari langit? Kerang suci, penyegel langit, walrus setan laut, tidak menyembunyikan apapun sama sekali. Huo Yuhao dan Tang Wutong bertukar pandang dan mereka bisa melihat keseriusan di mata masing-masing. Salah satu alasan terbesar mengapa mereka percaya diri menjelajah ke laut es adalah karena mereka bisa terbang. Sebagian besar monster air tidak bisa terbang dan bahkan jika mereka bisa, monster ini tidak bisa bersaing dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong dalam hal kecepatan terbang. Itu berarti mereka bisa mundur kapanpun mereka mau. Walrus setan laut jelas tidak dianggap tangguh di antara monster akuatik, tapi mereka dilengkapi dengan kerang yang suci yang bisa mengunci langit. Itu berarti bahwa monster akuatik memahami dan mengembangkan banyak metode serta tindakan serupa. Mereka tidak bisa bertarung di langit, tetapi mereka bisa memaksakan manusia atau monster yang terbang di udara untuk jatuh. Itu tidak mengherankan tidak ada monster tipe terbang di udara di atas ruang lautan luas ini. Mungkin mereka semua sudah punah dalam perang melawan monster akuatik. Kami pergi. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada banyak alasan untuk mendiskusikan sesuatu dengan walrus ini. Namun konflik mereka sebelumnya tidak sepenuhnya tidak berarti. Pertama, mereka telah menemukan bahwa monster akuatik memiliki beberapa langkah untuk mengunci langit. Kedua, mereka mengetahui tentang kebencian Putri Duyung terhadap manusia. Mereka terbang ke langit
sekali lagi. Tetapi sekarang terbang di ketinggian yang jauh lebih rendah. Lagi pula mereka akan sangat dirugikan jika mereka jatuh setelah langkah-langkah yang mengunci langit digunakan. Mereka akan berada pada kerugian yang lebih besar semakin tinggi mereka terbang. Mereka mempertahankan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Mereka tidak akan terluka dengan cara apapun jika mereka jatuh dari ketinggian ini. Tentu saja, semakin dekat mereka ke permukaan laut, semakin banyak masalah yang bisa mereka hadapi. Tang Wutong mengerutkan kening saat dia menyesali. Wow, sepertinya itu tidak mungkin bahwa rencana kita akan menjadi lancar. Dia adalah orang yang menyarankan mereka datang ke lautan es, tetapi dari tampilan banyak hal-hal, terutama dari bagaimana walrus setan laut, peluang untuk pergi dengan membawa pergi monster air semakin tipis. Woyuha menghiburnya. Tidak apa-apa, kita hanya akan menerima apapun yang kita terima. Karena kita sudah sangat dekat dengan lautan es, kita hanya bisa datang ke sini untuk melihatnya. Aku percaya kita harus menyalahkan ribuan jiwa dolo atas hubungan asam antara manusia dan duyung. Menilai dari jumlah roh pembalasan yang dia miliki, dia pasti telah menyinggung banyak monster akuatik. Dan kita bahkan tidak tahu berapa banyak monster roh yang harus kita bunuh sebelum mendapatkan satu roh pembalasan. Aku tidak terkejut bahwa para duyung membenci kita. Ketegangan ini mungkin adalah alasan mengapa kota Matahari Timur telah mulai memasang alat jiwa untuk melawan serangan dari monster akuatik. Tang Wutong berkata, dari tampilan saat ini akan sangat sulit bagi kita untuk bergerak. Selain mungkin tidak bisa pergi dengan sesuatu yang berguna, kita bahkan mungkin menemukan diri kita dalam masalah. Woyuha menjawab, dengan bantuan permaisuri es dan permaisuri salju aku yakin situasinya tidak akan seburuk yang kamu kira. Mari kita lihat lebih dalam. Kita mungkin menemukan sesuatu yang bermanfaat. Kita akan berhenti di kejauhan yang dikatakan oleh permaisuri salju kepada kita sebelumnya. Jika keadaan benar-benar berubah buruk, kita akan segera pergi. Baik, Tang Wutong mengangguk setuju. Dengan kekuatan, kemampuan gabungan mereka benar-benar memiliki peluang bagus untuk lolos tanpa cedera. Tiba-tiba Woyuhao mengerutkan kening saat dia memperingatkan Tang Wutong. Itu akan datang lagi, hati-hati. Jangan sakiti atau bunuh monster akuatik apapun. Tang Wutong secara alami mengerti apa yang dia maksud. Selama mereka tidak melukai monster akuatik apapun, misi mereka masih bisa berhasil. Saat mereka berbicara, seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba melesat keluar dari laut. Dalam sekejap mata, cahaya sudah di depan Woyuhao. Karena deteksi spiritualnya, Woyuhao telah lama menyadari pergerakan entitas yang tidak dikenal ini. Dia menarik Tang Wutong dan menghindari cahaya saat melesat melewati dan naik lebih tinggi ke langit. Sebelum jatuh kembali ke bawah, ia menemukan celah kecil di pegunungan dan merangkak kembali ke laut. Meskipun entitas hanya mengambil sepersekian detik untuk melakukan semua hal di atas, Woyuhao dapat melihat apa itu karena penglihatan yang kuat yang diberikan oleh mata rohnya. Itu adalah ikan yang tampak sangat aneh, yang berbentuk seperti pisau panjang. Itu hitam dan sekitar 2 meter panjangnya. Itu seperti sambaran petir dan mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Jika bukan karena deteksi spiritual Woyuhao, mungkin akan sulit bagi Woyuhao untuk menghindari serangannya. Dari tampilan ketajaman auranya, kecakapan menyerang harus lebih atau kurang mirip dengan aura pedang normal dari Cicuocen. Selain itu, fakta bahwa ia mampu meluncurkan dirinya dari laut ke ketinggian 500 meter adalah tanda kuatnya kekuatan menyerang dari makhluk itu. Apa itu tadi? Woyuhao dan Tang Wutong keduanya terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sekali lagi, mereka telah menyaksikan betapa berbedanya monster akuatik dari monster darat. Namun kali ini mereka tidak dapat mengidentifikasi spesies monster itu. Sebelum mereka bahkan bisa merenungkan seberkas cahaya abu-abu muncul, kali ini Tang Wutong telah menjadi sasarannya. Woyuhao menarik tangan Tang Wutong saat mereka menghindar. Meskipun mereka berhasil menghindari serangan ikan, Woyuhao tampak khawatir dengan apa yang baru saja terjadi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.